teman-teman. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. 3 buah unit bus, sebuah mobil travel, dan 1 unit mobil pribadi dilempari sekelompok orang tidak dikenal di Jalan Jakarta, jelang tengah malam hingga Sabtu dini hari tadi. Insiden pelemparan batu oleh orang tidak dikenal terjadi di tol dalam kota, wilayah Pancoran dan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, serta tol Kebonjeruk, Jakarta Barat. Meski tidak ada korban jiwa dan terluka, sejumlah kaca bus dan mobil pecah. Bus yang dilempari salah satunya merupakan bus sewaan untuk acara resepsi pernikahan di sebuah hotel di Jakarta. 1 bus merupakan bus angkutan dengan trayek Kampung Rambutan Merak yang berisi penumpang, dan sebuah bus lagi ini Damri yang melayani Bandara Soekarno-Hatta Blok M. Sejumlah penumpang panik dan ketakutan saat bus yang mereka tumpangi dilempari batu. Kendaraan yang mengalami kerusakan saat ini berada di Polres Jakarta Selatan dan Mapolda Metro Jaya. Pasca pelemparan batu ke arah bus Prima Jasa di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, polisi melakukan sweeping guna melakukan penangkapan. Sejumlah remaja ditangkap petugas Polres Jakarta Selatan. Pasca pelemparan batu terhadap bus Prima Jasa di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, Polres Jakarta Selatan langsung melakukan sweeping ke sejumlah lokasi. Dalam sweeping tersebut, polisi meminta keterangan dari sejumlah pengendara. Hasilnya, polisi mengamankan 8 pemuda yang diduga sebagai pelaku pelemparan batu. Namun sejumlah pemuda yang berhasil diamankan membantah melakukan aksi pelemparan batu tersebut. Jadi memang ini boy, ngelemparin ini boy? Hah? Enggak? Terus kenapa yang ditangkap nih? Saya lagi main sama teman-teman. Ah? Terus? Kata polisi apa? Saya lagi nongkrong sama dia. Ah? Sama dia. Ah? Saya orang Pancoran. Ah? Bukan orang jauh. Terus katanya Saya ikut. Iya. Baru naik doang udah. Jadi ada yang koordinasir? Enggak, saya lagi nongkrong. Ah? Terus tadi ngumpul-ngumpul ngapain? Itu di depan rumah temannya, rumah teman saya. Sementara itu, pihak kepolisian menegaskan jika aksi pelemparan batu dilakukan sejumlah supporter Jackmania yang sentimen terkait pelaksanaan final Piala Presiden antara Persib Bandung melawan Sriwijaya FC. Hubungan antara Bobotoh dengan Jackmania kan kurang harmonis. Yang mungkin inilah ya, yang mana tanggal 18 nanti Persib Bandung akan berlaga dalam final Presiden Cup melawan Sriwijaya FC. Kemungkinan itu ada hubungannya dengan antara Persija, Jackmania dengan para pemain Perjuangan ataupun Bobotoh yang akan menyaksikan pertandingan di Gelora Bung Karno besok tanggal 18. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan status siaga 1 untuk wilayah Jakarta. Sebanyak 10.000 pasukan diterjunkan untuk mengamankan wilayah Jakarta jelang final Piala Presiden yang akan digelar Minggu sore. Dari Jakarta, Willy Putro, Muklis Effendi, Metro TV. Ini pemirsa yang masih menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, ternyata semakin pekat. Bahkan kepekatan itu membuat kabut asap berubah menjadi warna kuning. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan juga masih terdapat sejumlah kabut asap yang pekat. Kabut asap pekat dengan warna kekuningan menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kualitas udara berada pada level sangat berbahaya dengan konsentrasi partikulat di atas 300 ppm. Luasnya area lahan gambut yang terbakar menyulitkan koordinasi tim gabungan dalam upaya pemadaman. Jalur Trans Kalimantan Poros Selatan ini menjadi lokasi yang paling sering terjadi kebakaran. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, kabut asap pekat masih menyelimuti kota tersebut pada sore hingga malam hari. Selain memperpendek jarak pandang, kabut asap yang bercampur dengan partikel debu membuat kualitas udara berada di level berbahaya. Alat pencatat kualitas udara atau ISPO mencatat kualitas udara di Palembang berada di level berbahaya. Menurut data BMKG, Sumatera Selatan terdapat 660 titik panas di Sumatera Selatan. Terbanyak berada di Ogan Komering Ilir, 399 titik api, Musi Banyu Asin 109 titik api, dan Banyu Asin 69 titik api. Serta pasca bentrokan yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, ribuan warga yang semula mengungsi kini berangsur mulai kembali ke rumahnya masing-masing.
Dari total 4.000 lebih warga yang mengungsi, sebanyak 1.700 jiwa mulai dipulangkan malam ini dengan pengawalan polisi dan TNI. Warga yang sebelumnya mengungsi di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara mengaku sangat senang karena bisa kembali ke rumah dan kampung halamannya. Warga berharap situasi sepenuhnya bisa normal dan hidup berdampingan dengan rasa aman dan nyaman. Anda menyaksikan News Update, saya Veronica Muniaga. Pemda DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, dan Wali Kota Bandung bertemu untuk pengamanan jelang pertandingan final antara Persib Bandung dan Sriwijaya FC pada hari Minggu. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait pengamanan final Piala Presiden, kita langsung bergabung dengan reporter Sadrina Evanalia dan juru kamera Krisdianto dari Polda Metro Jaya. Ya Sadrina, bagaimana hasil perbincangan terkait pengamanan jelang pertandingan final antara Persib Bandung dan Sriwijaya FC? Ya, Vero, hasil pertemuan antara Kapolda Metro Jaya yaitu Irjen Tito Karnavian, kemudian Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan juga Wali Kota Bandung beserta Ketua Komite Piala Presiden Piala Presiden 2015 yaitu Marwarar Sirait dan juga sejumlah koordinator dari The Jackmania dan juga Persib Bandung. Ini menghasilkan bahwa dinyatakan kesiapan pengamanan dari Piala Presiden ini oleh Polda Metro Jaya. Jadi memang Polda Metro Jaya mengerahkan lebih dari 10.000 para personil yang akan berjaga-jaga di sini, dan ini pengamanan akan dilakukan di sejumlah titik, di antaranya pintu masuk Jakarta seperti daerah Bogor, Depok, Tangerang dan juga Bekasi, dan juga sejumlah jalan tol yang mengarah dari arah Bandung ke Jakarta, dan juga sejumlah titik lainnya seperti di stasiun kereta api seperti stasiun Jatinegara, kemudian Senen dan juga Gambir. Dari pihak Polda juga akan mensterilisasi dan juga akan mensweeping seperti itu personel dan juga para supporter bobotoh dan juga Viking dari Persib Bandung ini untuk menghindari adanya pembawaan alat yang akan mengakibatkan kericuhan seperti tongkat, alat senjata api dan juga lainnya. Vero. Ya, Sadrina, lantas kemudian apa himbauan khusus Wali Kota Bandung kepada para supporter bobotoh? Dalam pemaparan tadi, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil ini berpesan kepada bobotoh dan juga Viking, supporter dari Persib, agar menjaga diri. Ini terkait dengan supporter dari Persib ini adalah menjadi tamu menjadi tamu ke Jakarta melawan Sriwijaya Football Club dari Palembang. Dan ini juga disarankan kepada seluruh supporter agar tidak membawa spanduk dan juga tidak menyanyikan lagu-lagu yang provokatif dan juga menyinggung dari The Jackmania. Selain itu tadi juga Ridwan Kamil menghimbau agar tetap tertib dan juga menjaga kebersihan Jakarta. Memang pengamanan dari Piala Presiden 2015 ini menjadi sangat penting. Ini terkait dengan kericuhan yang kerap kali terjadi antara Persib Bandung dan juga Persija Jakarta. Dari tahun 1995 memang ada 8 kasus kericuhan antara kedua klub ini, di mana memang sejak 1995 sampai dengan 2012 ada setidaknya 3 orang tewas dan juga puluhan orang lainnya ini menjadi luka-luka. Dan inilah menjadi sangat penting pada tanggal 18 Oktober 2015 nanti. Ini adalah pengamanan dari Polda Metro Jaya. Demikian kembali ke Vero. Baik, terima kasih Sadrina Evanalia dan juru kamera Krisdianto melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Pihak penyelenggara final Piala Presiden Mahaka Entertain bersama Kepolisian Daerah DKI Jakarta menyambangi Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota. Pertemuan ini untuk memastikan final Piala Presiden yang akan dihelat pada hari Minggu mendatang berjalan lancar. Pihak Mahaka Entertain selaku penyelenggara Piala Presiden melakukan koordinasi untuk memastikan kelancaran partai final Piala Presiden. Ketua Steering Komite Mahaka Entertain Marwarar Sirait mengatakan kehadirannya menemui Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama sebagai bentuk keseriusan Mahaka menjaga keamanan agar Piala Presiden bisa berjalan lancar. Sementara untuk mengawal keamanan di sekitar kompleks Stadion Gelora Bung Karno, Polda Metro Jaya telah mengerahkan hampir 10.000 personel. Kapolda Metro Jaya Tito Karnavian juga meminta kepada warga Jakarta menghindari jalan di sekitar Senayan pada saat pertandingan berlangsung.
hari ini tentu sebagai kepala daerah saya datang, ya, kita ada koordinasi dan sudah melaporkan kepada Bapak Presiden untuk bertemu dengan Pak Ahok. Nanti juga kita dengan Kapolda Metro Jaya. Dari sini kita akan ke Polda Metro Jaya bersama dengan Pangdam Pak Teddy, ya, sama-sama kita mempersiapkan secara serius. Ini prinsipnya lah untuk menyejukkan suasana antara para pendukung. Pertandingan sendiri sebenarnya nggak ada masalah, ya. Tapi pendukung kan biasa, bola kan gitu, ya. Kita akan lakukan pengamalan yang cukup ketat di GBK. Nah, kita mengimbau supaya satu, warga masyarakat sebaiknya dari jam 12 jam 12 hari Minggu sampai dengan jam 23 atau jam 24.00 sebaiknya menghindari GBK karena ini masa cukup banyak, bis cukup banyak, akan terjadi kemacetan di sana. Jadi hindari GBK. Tidak ada rekayasa lalu lintas. Ada. Sementara supporter Persija menggelar unjuk rasa di lokasi konferensi pers panitia Piala Presiden berlangsung. Mereka menolak penyelenggaraan final Piala Presiden yang rencananya akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dalam aksinya, supporter Persija ini membentangkan spanduk berupa penolakan Jakarta sebagai tempat digelar final Piala Presiden. Mereka berharap laga final yang berpotensi menimbulkan kerusuhan itu tidak digelar di Jakarta. Jika pertandingan tetap berlangsung, Jakmania menuntut agar mereka juga diizinkan datang ke Bandung jika Persija bertandang ke markas Persib. 8 Mei 2004 terhabis oleh polisi di sana. Nah, di sini sekarang kita cuma menuntut. Kepolisian akan mengawal rombongan supporter dua klub Persib Bandung dan Sriwijaya Palembang pada ajang final Piala Presiden di Stadion Utama Gelora Bung Karno hari Minggu yang akan datang. Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengimbau kepada masyarakat yang ingin menyaksikan laga final agar menggunakan transportasi umum demi kelancaran lalu lintas. Jadi kan kita antisipasi supporter-supporter baik yang dari Jawa Barat maupun yang dari Palembang. Oleh karena termasuk juga yang dari Jakarta. Oleh karena itu kita berharap kita sudah range tadi dari Pak Kapolda Metro sudah dan Kapolda Jabar sudah akan melakukan pengawalan-pengawalan. Oleh karena itu harapan kita berangkatnya dari sana dikoordinir, kemudian dilakukan pengawalan sehingga semuanya kita harapkan bisa menggunakan kendaraan maupun menggunakan kereta. Kendaraan bus maksud saya, ataupun ada juga yang disiapkan truk dari TNI untuk bisa kita bawa ke GBK. Jelang partai final Piala Presiden antara Persib Bandung dan Sriwijaya Palembang Stadion Gelora Bung Karno Minggu malam, sejumlah persiapan terus dilakukan. Pihak kepolisian berjanji akan mengawal supporter kedua tim untuk mengantisipasi bentrokan antar pendukung. Sriwijaya FC berhasil maju ke babak final Piala Presiden setelah menaklukkan Persebaya Surabaya yang berubah nama menjadi Bonex FC dalam 2 kali pertandingan. Sementara Persib berhasil menaklukkan Pusamania Borneo FC. Keduanya akan bertemu dalam partai final Piala Presiden Minggu malam nanti. Pihak kepolisian meminta kedua pendukung tim untuk tertib dan tetap sportif dalam mendukung tim masing-masing. Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti meminta agar para supporter menggunakan transportasi umum demi kelancaran lalu lintas Jakarta jelang laga berlangsung. Polisi telah menyiapkan sejumlah langkah menghindari bentrok antar pendukung tim. Jadi kan kita antisipasi supporter-supporter baik yang dari Jawa Barat maupun yang dari Palembang. Oleh karena termasuk juga yang dari Jakarta. Oleh karena itu kita berharap kita sudah range tadi dari Pak Kapolda Metro sudah dan Kapolda Jabar sudah akan melakukan pengawalan-pengawalan. Oleh karena itu harapan kita berangkatnya dari sana dikoordinir, kemudian dilakukan pengawalan sehingga semuanya kita harapkan bisa menggunakan kendaraan maupun menggunakan kereta. Kendaraan bus maksud saya, ataupun ada juga yang disiapkan truk dari TNI untuk bisa kita bawa. Bukan rahasia, Jakmania merupakan musuh bebuyutan Viking kelompok supporter Persib Bandung.
Guna menghindari gesekan antar supporter, aparat keamanan telah melakukan persiapan maksimal.